Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan serta pemeliharaan dalam satu minggu ini. Biarlah kita datang mengucap syukur. Pujian yang akan kita bawakan, kita naikkan kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan tentang pengucapan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dengan apapun membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari teman kita makin pergi bersama-sama nyanyikan pujian ini. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apapun membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau
Gembala dan putih haria.
Amin. Silakan duduk. Pujilah Tuhan dalam segala hal, dalam segala musim kehidupan kita. Dan yang terlebih utama adalah kita mengasihi Tuhan. Susah senangmu, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala hal. Setia dalam segala hal. Setia pada kebenarannya. Setia untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segala hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Dan kami melihat tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Karena itu kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, bukan karena apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, tapi karena Kau telah menjanjikan kami sampai pada hari ini karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan kami mau mengembalikannya dengan seluruh hidup kami, seluruh pengabdian kami Tuhan kepadamu. Dan kami mau dengar-dengar, kami mau menurut apa yang Kau katakan kepada kami pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu pada kesempatan saat ini. Kau mengurapi, Kau menyatakan isi hati-Mu kepada segenap kami Tuhan. Dan jangan lawan kami yang mendengarkannya. Dan kami telah berkati dengan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan saya juga percaya bahwa saudara adalah orang yang baik. Amin. Siapa di antara kita yang percaya dan meyakini bahwa kita adalah orang baik? Angkat tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini bukan jebakan, tapi saya mau katakan bahwa saudara ketika percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus saudara adalah orang baik. Amin. Ya, a good man. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan perkataan Tuhan Yesus. Ya, Yesus pernah berkata, jika ada orang menampar pipimu yang kiri, maka berilah pipimu yang kanan. Oke, sampai di situ saudara yang dikasih Tuhan. Kira-kira ketika mendengar pengajaran Yesus ini, ketika seorang hamba Tuhan, ketika seorang gembala, ketika seorang pendeta mengajarkan, mengkhotbahkan itu, apa yang ada di pikiran saudara? Ya? Apa yang ada di benak saudara? Ketika seorang pendeta, misal, berkata, jika di antaramu ada yang ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kira-kira respon saudara seperti apa? Ya, kira-kira apa responmu ketika saya mengajarkan bahwa jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu? Kira-kira apa yang saudara pikirkan dengan pengajaran ini? Kira-kira pengajaran Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, apakah saudara setuju? Bingung ya? Kalau bilang setuju, nanti gimana? Kalau dibilang gak setuju, membantah, ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang akan berpikir, ya coba, yang ngomong itu, ya, berapa persen kemungkinan? Di atas 50% akan berkata, ya coba, apakah yang ngomong itu bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, atau dengan kata lain, ya, jangan membalas. Tidak membalas malah ditambahi, ya. Kurang nggak? Ya. Kurang nggak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali ketika diajarkan, seringkali mendengar pengajaran apa yang Yesus ajarkan, seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang
ingin ya bahwa orang lain sajalah yang harus melakukannya. Orang lain sajalah yang harus melakukannya. Ya. Padahal kita juga senang bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya. Tapi jangan berdoa, Tuhan kiranya balaskanlah sakit hatiku. Ya jangan begitu juga. Seperti yang ada di Monas waktu itu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita mau percaya apa yang Yesus katakan? Apakah kita benar-benar sungguh mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu perenungan kita hari-hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kita bisa berani mengatakan, aku orang baik. Apa alasannya kita bisa berkata bahwa aku orang baik? Tapi kita sering kali saudaraku dituduh oleh masa lalu kita. Atau memang benar-benar kita bukan orang baik. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-6 ayat 43, 44, 45. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan bahwa orang Kristen yang dapat dipercayai itu adalah orang baik. Saya percaya bahwa saudara adalah orang baik. Amin. Saya agak percaya bahwa saudara nggak percaya sih. Saya masih percaya bahwa saudara adalah orang baik. Amin. Masih ragu juga. Loh, sekali lagi, saya percaya, masih percaya bahwa saudara adalah orang baik. Amin. Nah, yang penting saudara punya keyakinan dulu, ya, supaya menjadi hidup kita menuju ke arah yang sana, ke arah proses sempurna itu. Karena itu hendaklah engkau sempurna, kan? Alkitab mengatakan, Yesus mengajarkan bahwa saudara itu harus sempurna untuk bisa masuk surga. Nah, di dalam kata sempurna itu ada kata baik. Jadi, saya mau katakan bahwa saudara itu adalah orang baik. Ya, kita akan melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang baik yang seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang baik di dalam Tuhan. Ini diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ini, ya. Di situ ada, ya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus memanggil ke-12 murid. Kemudian Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang.
Kemudian di situ muncul ucapan bahagia dan peringatan. Jadi sabda bahagia yang diajarkan Yesus. Kemudian ada kasihilah musuhmu. Terus di bawahnya hak menghakimi. Kemudian kita membaca pohon dan buah dan ditutup dengan dua macam dasar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah ayat yang kita baca ini berdiri sendiri? Bisa berdiri, tapi tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Kenapa muncul perumpamaan tentang sebuah pohon? Nah, manusia diibaratkan seperti pohon. Ya, sekali lagi, jika Yesus hari ini berkata kepada saudara seperti yang Alkitab katakan, ya, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jika ada orang yang mengambil jubahmu, berikanlah jubahmu. Kira-kira kalau hari ini kita mendapatkan kasus yang seperti itu tanpa diduga, tanpa direncanakan, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya? Secara respon ketika saudara ada di jalanan, tiba-tiba ada yang menyerempet kendaraan saudara, menyenggol spion saudara, menyenggol motor saudara, menyenggol mobil saudara. Bagaimana kemarin bilang, belum sempat ada gantinya. Atau yang di sebelah sini bilang, oh kreditnya belum lunas. Enak aja, langsung tancap gas, ya, kejar, gaspol. Nah, saudaraku, itu reaksi yang muncul. Sebenarnya Yesus saat itu berbicara tentang apa? Ada orang jahat. Kalau kita ketika mendengar ya pengajaran Yesus yang tadi, jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Coba kamu mau enggak? Coba kamu bisa enggak? Berarti dia bukan orang baik, dia orang jahat, sama seperti orang yang menampar pipi kirimu. Selanjutnya, kenapa Yesus mengajarkan ketika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu? Artinya, saudara adalah orang kuat. Pipi kiri kurang, gak apa-apa, tambah pipi kanan, masih kurang. Ya. Artinya, saudara kuat, dijahatin orang. Orang yang kuat dijahatin orang itu orang yang sabar. Makanya di situ ada perikop tentang hal menghakimi. Ampuni musuhmu. Ya, saudara adalah orang-orang yang kuat ketika dijahatin oleh orang lain. Kenapa? Murid-murid Yesus itu dilarang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, orang Kristen yang dapat dipercayai adalah orang yang baik, a good man, orang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan bahwa saudara adalah benih unggul, ya, bibit unggul, adalah orang baik, orang yang baik yang siap dipercayai oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, ya, ya, pohon yang baik.
Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kira-kira, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Yesus ini bertolak belakang enggak dengan ilmu pengetahuan, dengan apa yang ada di sekeliling kita? Benarkah pohon yang baik itu harusnya mengeluarkan buah yang baik? Kira-kira saudara percaya enggak bahwa pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik? Ya mungkin kita semua bukan ahli tanaman, tapi saudara pastinya tahu tentang tanaman. Bagaimana tanaman yang berbuah dengan baik itu kondisinya seperti apa? Pohon yang baik, ya, yang menghasilkan tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Harusnya ketika kita punya tanaman, contoh, mangga, tanamannya sudah subur, ya kan? Hijau agak gelap. Terus batangnya kuat, tidak dimakan oleh hama. Ini sudah waktunya berbuah, harusnya berbuah. Ya. Bukan hanya rindang daunnya saja, kecuali pohon beringin yang rindang tanpa menghasilkan buah yang bisa dimakan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara bisa mengamati bahwa pohon yang baik harusnya seperti pohon mangga yang baik, harusnya menghasilkan buah yang baik. Tapi benarkah itu bahwa pohon mangga yang baik harusnya menghasilkan buah yang baik? Buah yang baik itu manis, ya, segar dan mengenyangkan, ya. Tidak ada ulatnya, ya kan? Buahnya itu cerah, ya kan? Saudara pernah melihat orang yang jualan mangga itu ada warna hitam-hitamnya? Berarti itu ada gangguan. Ya, harusnya warnanya cerah, kalau kuning-kuning, kalau hijau-hijau, ya. Tapi kenapa yang dijual seringkali kita dapati ada mangga yang ada warna kulit itu kehitam-hitaman, ya, kena tungau, ya, kena hama, sudah yang dikasih Tuhan. Ternyata ada pohon yang baik, tapi ada buah yang tidak baik. Harusnya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik itu pohon yang subur. Pohon yang subur itu kebutuhan unsur haranya tercukupi. Ya, semua yang dibutuhkan oleh tanaman itu tercukupi. Waktunya bertumbuh, dia bertumbuh. Waktunya berbunga, dia berbunga. Waktunya berbuah, dia berbuah. Dan ketika berbuah, dia tahan dengan hama dan penyakit. Karena faktor unsur haranya mencukupi. Sehingga imunitas yang ada dalam tanaman itu membuat dia aman dari serangan hama dan penyakit, tidak rentan. Ya. Kenapa masih bisa diserang oleh hama? Itu faktor oleh lingkungan di sekitar. Jadi faktor yang mempengaruhi, ya, buah yang baik dari tanaman yang baik. Yang pertama adalah faktor kesuburan tanah dan lingkungannya.
Yang kedua, yang mempengaruhi tanaman yang baik, tanaman yang subur harusnya menghasilkan buah yang baik, buah yang manis karena faktor soal jenis tanaman, soal varietas tanaman, soal bibit tanaman. Apakah varietas unggul, jenis unggul, ya, bibitnya unggul atau biasa saja. Misalnya menanam rambutan dari biji. Padahal ketika makan buah durian, buah rambutan itu, ya, manis, ya, rambutan biji. Dan diharapkan, wah ini bijinya kok tanam saja, tumbuhlah. Apakah kira-kira sama, ya, buah yang dihasilkan dari biji ini dibandingkan dengan hasil stekan, sambungan, okulasian? Nah, saudaraku, jadi faktor yang mempengaruhi, ya, seringkali dipengaruhi yang pertama oleh kesuburan tanah dan lingkungannya, faktor cuaca, faktor iklim, faktor ketinggian, dan yang kedua adalah faktor jenisnya, varietasnya, bibitnya, apakah bibit unggul hibrida atau bibit lokal. Ya, lokal itu dari biji yang kita makan, itu kita tanam, hasilnya akan mengalami penurunan, ya, genetika. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu berbicara masalah pohon. Sehingga ayat 44, setiap pohon dikenal pada buahnya. Kalau kita menanam pohon mangga, pastinya yang keluar dari bunga menghasilkan buah, buahnya adalah buah mangga. Kalau kita menanam pohon nangka, ya, harusnya yang keluar adalah pohon buah nangka, ya, bukan buah nangka berbuah buah naga, ya, cempedak berbuah naga, ya. Cempedak itu lonjong, nangka itu bulat, besar. Tidak mungkin nanam cempedak. Di sini diharapkan muncul nangka yang keluar, ya kan? Terus, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita misalnya menanam jambu air itu, kalau kita mendengar jambu kancing, biasanya jambu kancing, jambu bening, jambu yang kecil-kecil untuk lukisan itu ada asam-asamnya, ya kan? Nggak mau, itu asam, itu kecut. Iya, memang kecut. Karena apa? Memang jenisnya kecut. Tapi buah yang kecut itu bisa menjadi manis kalau tercukupi unsur haranya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau tanaman itu subur akan menghasilkan buah yang manis, yang baik. Nah, ini sedikit, ya, gambaran tentang tanaman, saudaraku, tentang pohon. Karena Yesus mengajarkan manusia itu diibaratkan seperti pohon yang baik, ya. Setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semua duri orang tidak memetik buah ara. Kenapa buah ara? Tidak buah rambutan. Apakah ada pohon rambutan di sana pada waktu itu? Tidak ada. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kenapa buah anggur? Kenapa tidak buah mangga? Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini satu hal yang pertama, bagaimana sebuah pohon yang baik harus menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik, ya, akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya lah dikenal. Dari pohonnya lah dikenal buahnya. Nah, seringkali kita berkata, kita lihat aja nanti.
Ya, kita lihat aja endingnya. Ya, ketika ada orang menggebu-gebu berkata-kata seperti yang meyakinkan, ya, sudah kita lihat aja apa yang dilakukannya. Nah, itu seperti pohon dikenal buahnya. Ya, ini perdebatan yang sengit di antara orang Protestan dan orang Pentakosta. Ya, orang Pentakosta ya, selalu menggunakan bahasa rohani. Ya, Pentakosta itu termasuk Betel. Ya, Injil sepenuh. Ya. Suka mengatakan hal-hal yang rohani, suka berbicara tentang Roh Kudus, suka berbicara aku mendengar suara Tuhan. Ya. Suka berkata Tuhan bicara. Ya. Sementara orang kalangan Protestan, ya, sebelum Pentakosta itu berkata, kita lihat aja buahnya. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Logikanya main, ya. Harusnya kalau logikanya main, perasaannya juga harus main. Ya. Tapi sementara orang Pentakosta berkata, pokoknya aku percaya sama Tuhan. Logikanya kurang main. Ya. Aku percaya menikah dengan kamu dalam nama Yesus. Padahal sudah tahu nih, orang yang mau dinikahi nih, modelnya seperti apa? Ya, nekat. Kamu yakin sanggup nanti membangun rumah tangga dengan dia? Dengan iman? Iya sih, dengan iman. Tapi kamu sanggup enggak selama berpuluh-puluh tahun tiap hari ketemu dengan orang yang sama? Jorok ini. Lelek banget. Enggak mau dengar ya. Bawel banget. Tiap hari ketemu dengan orang yang sama, kira-kira ketika itu diperhadapkan dengan kehidupan kita dan ada seorang hamba Tuhan berkata, kamu akan sanggupkah berdampingan dengan orang yang model seperti itu? Masih ngotot dengan iman dalam nama Yesus. Pertamanya bicara demikian. 1 tahun kemudian datang lagi kepada hamba Tuhan yang menikah. Papa, aku sudah gak sanggup. Kenapa? Kan itu pilihanmu. Kamu sudah berjuang, bahkan mengklaim dari yang ku pinta. Pakai nyanyi cuy. Yakin itu yang Tuhan berikan sesuai dengan jawaban doamu. Tapi kenapa? Baru hari ini kamu berkata, kamu tidak kuat. Katanya waktu itu dalam nama Yesus bisa menggunakan ayat yang berbeda. Ya. Dalam sejarah dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ya. Filipi 4 ayat 13 harusnya dipakai. Ketika seperti itu, ya, enggak cocok, mau tukang tambah. Ya, harusnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Harusnya begitu. Nah, ketika dikasih tahu di awal, seringkali orang tidak percaya. Sudah yang dikasih Tuhan. Makanya di sini ada seringkali orang mengesampingkan ya pikiran dengan perasaan. Harusnya pikiran dengan perasaan itu bergandengan. Sudah yang dikasih Tuhan. Orang yang terlalu besar logikanya tapi tidak punya perasaan itu menyakitkan. Walaupun omongannya benar.
Yang diomong benar, tapi kalau ngomongnya nggak pakai perasaan, jelas itu meyakinkan. Tapi orang yang terlalu menggunakan perasaannya tanpa menggandeng dengan logikanya, itu sangat menyebalkan. Kalau sudah pokoknya, wah, gak bisa yang bisa menandinginya, sudah dia. Pokoknya harus begini, kalau enggak, dia marah. Nah, sudah lihat dikasih Tuhan. Pikiran dan perasaan harusnya itu satu paket. Karena tidak bisa saudara berpikir tanpa berperasaan dan berperasaan tanpa berpikir. Karena saudara masih namanya manusia. Ada perasaan dan ada pikiran, dan yang satu lagi adalah roh. Roh, pikiran, perasaan, tubuh ya, yang ada dalam tubuh kita. Nah, sudah yang dikasih Tuhan kembali ya pada pohon yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Tidak mungkin di situ dikatakan pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sudah yang dikasih Tuhan. Pohon yang baik itu menggambarkan saudara dan saya. Terus pohon yang tidak baik itu menggambarkan siapa? Ya, saudara dan saya. Oh iya, kenapa bisa demikian? Nah, saudara, itu pada mulanya saudara dan saya itu diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Artinya, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, pada mulanya adalah sempurna. Amin. Sempurna. Segambar serupa dengan Sang Khalik. Ya. Tapi kenapa menjadi orang yang tidak baik? Ya. Karena ada faktor eksternal, faktor luar, dan faktor internal, faktor dari dalam. Faktor dari dalamnya ketika melihat godaan ya, si ular pada ada di Taman Eden, ya, sudah yang dikasih Tuhan, dari dalam berkata-kata dalam hati, benarkah demikian? Kalau aku makan, ya, aku tidak akan mati, dan sama seperti Allah. Padahal Allah berkata, jangan sekali-kali kamu makan, nanti kamu akan mati. Sementara yang dia dengar dari si ular, ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dari dalam, dari luarnya bisikan tadi, ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dari dalam, benarkah demikian? Nah, saudara, sehingga keputusan yang dipilih mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan umat manusia. Harusnya umat manusia yang taat ya kepada Allah, aturannya cuma satu pada waktu itu, jangan sekali-kali kamu petik dan makan. Hanya satu aturannya pada waktu itu. Satu pun tidak bisa melakukannya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih, harusnya kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, kita semua keturunan Adam dan Hawa ada di Taman Eden dan tidak ada air bah. Karena air bah itu ada karena umat manusia sudah sangat berdosa meninggalkan. Nah, pasca kejatuhan Adam dan Hawa, manusia menjadi manusia yang tidak baik. Makanya orang yang baik itu siapa? Itu saudara. Orang yang tidak baik itu siapa? Kamu aja lah. Itu juga saudara dan saya. Nah, makanya Tuhan Yesus mau mengembalikan status posisi gambar saudara
kembali seperti maksud dan tujuan semula daripada tujuan manusia diciptakan. Nah, orang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, pohon yang baik menggambarkan orang yang baik. Pohon dibantu. Ini namanya connectingnya tidak ada, saudara. Sudah digini-giniin, connectingnya tadi tidak connect. Ya. Harusnya ketika dipastikan bahwa baterainya masih ada dan masih punya daya dan lampunya bisa menyala, harusnya terjadi koneksi. Tapi kadang-kadang tidak terjadi koneksi. Kenapa? Karena ada yang tidak baik. Nah, kalau tidak baik seringkali tidak ada koneksi. Nah, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang baik itu memiliki ciri-ciri seperti ini, bahwa diketahui dari apanya, apa yang dia keluarkan dari hatinya melalui mulutnya. Jadi melalui ucapannya lah, melalui kata-katanya lah, melalui tegur sapanya lah, orang itu akan diketahui apakah dia orang baik atau orang yang bukan baik. Biasanya kita itu dikenal dari tutur bahasanya. Sepertinya dia orang baik. Bahasanya halus sekali, bahasanya sopan. Ya kan? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang baik itu mengeluarkan hal-hal baik dari dalam hatinya, ya, dari dalam pikirannya keluar melalui ucapan mulutnya, sehingga berlimpah dengan kebaikan. Jadi ciri-ciri orang yang baik itu adalah orang yang mengeluarkan ucapan yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk golongan orang yang beruntung itu? Apakah kita termasuk golongan orang yang baik itu? Sehingga kita yang menjadi tutur kata kita, yang menjadi kata-kata kita dalam hari-hari kita, ya, mencerminkan bahwa kita orang yang baik, orang yang baik, orang yang baik. Ya. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh dengan kejahatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa mengenali seseorang, ya, dari apa yang pernah diucapkannya. Ya. Contoh, ketika 1 bulan yang lalu orang ini ngomong tentang A, tapi hari ini dia berubah berbicara, ya, hal yang sama 1 bulan yang lalu, tapi hari ini dia ngomong C. Kita bisa menilai orang yang seperti ini biasanya orang yang seperti apa? Pagi dele, sore tempe. Cepat sekali, apalagi kalau cuma untuk mendoan. Ya, untuk bikin mendoan, itu cepat sekali, saudara. Ya. Orang yang seperti ini biasanya mudah berkata-kata manis, tapi pada akhirnya dia akan mengingkari apa yang pernah ia katakan. Orang yang seperti ini biasanya mudah mengucapkan janji, tapi pada akhirnya dia akan sulit untuk menepatinya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, orang yang baik di dalam catatan Alkitab yang diajarkan oleh Yesus, yang pertama-tama di sini adalah supaya
kita itu mengeluarkan perbendaharaan yang baik, berlimpah dengan kebaikan. Yang ada apa nanti? Ya, saudaraku yang dikasih itu. Ingat, dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 mengatakan hal yang demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hidup kita, kalau kita melihat ayat ini, saudaraku, hidup kita itu diproses, ditentukan melalui apa yang kita perkatakan. Ya, melalui ucapan kita dapat dibenarkan, melalui ucapan pula kita dapat dihukum, saudaraku. Jadi, ketika kita mengatakan hal yang benar dengan melakukan hal yang benar, kita mendapatkan pembenaran. Tapi ketika kita mengatakan hal yang benar tapi melakukan hal yang salah, kita akan mendapatkan penghukuman. Apakah kita sudah bangga menjadi orang Kristen bertahun-tahun? Apakah kita sudah bangga menjadi anggota gereja? Apakah kita sudah bangga kita setiap minggu datang ibadah? Apakah kita sudah bangga bahwa kita senang memberi persembahan? Apakah kita sudah bangga dengan berbuat baik ya kepada orang? Kira-kira dari berbagai macam item ini, sudah berapa banyak hal yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dari ucapanmu engkau mendapatkan pembenaran, dari ucapan pula engkau akan dihukum. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang baik. Hari ini banyak gangguan. Ya. Orang yang baik. Benarkah kita orang yang baik? Ya. Berdoa tapi tidak taat firman. Ya. Ndonga nek seneng ngapusi. Ya. Berdoa tapi masih suka berbohong. Apakah itu orang baik? Ya. Berdoa tapi tidak taat firman. Bukankah saudara ketika membaca ayat-ayat di atasnya ya, atau ayat-ayat di bawahnya, saudara akan mendapati hal yang seperti ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya. Berdoa, menyapa nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, tapi tidak taat firman. Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa ya? Kira-kira siapakah dia? Kira-kira yang sering menyapa, menyebut nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, aku bersyukur. Tapi Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kok enak? Ya. Apakah kita termasuk orang yang baik atau termasuk orang yang jahat? Orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, di situ adalah orang jahat, bukan orang yang baik. Di sini adalah orang yang jahat. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan akan menilai kita sebagai orang baik atau orang yang tidak baik. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita adalah orang yang paling baik. Kenapa? Kita masih suka bohong.
sering ngapusi, ngedabus, ya, berdoa tapi tidak taat firman. Ya, berdoa sih berdoa, tapi ketika membaca firman, saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara sedang membaca Alkitab saudara yang saudara pikirkan ketika membaca Alkitab itu apa yang sedang saudara pikirkan? Apakah saudara sedang mencari ayat Alkitab? Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan? Apakah kita sedang mencari-cari bahwa adakah ayat Alkitab yang mengatakan bagaimana resep menjadi berhasil dan sukses? Ya. Bagaimana aku diberkati? Bagaimana cara berdoa supaya Tuhan menjawab doaku? Nah, kalau sampai di situ, pemahaman kita tentang membaca Alkitab yang kita cari adalah bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri kita sendiri. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku. Pokoknya semuanya serba aku. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah Tuhan itu gak punya perasaannya? Kalau saya ngobrol dengan, misalnya ngobrol dengan Owen saja, ya, Owen, kamu ngerti nggak aku? Tolong aku, Owen, ya kan? Tolong bantu aku, Owen, ya. Oh ini tolong pegangin, Owen. Itu serba aku. Pernahkah kita berpikir tentang apa yang dipikirkan Owen? Oh no, ini terus aku yang disuruh-suruh sih. Benar nggak? Kita berpikir bagaimana perasaan Owen ketika kita kerjaan yang satu belum selesai, sudah ada menunggu pekerjaan yang kedua. Pekerjaan kedua belum dilakukan, sudah menunggu pekerjaan yang ketiga. Ya. Kayaknya Owen lama-lama naik darah. Yang ini aja belum selesai, kok sudah ada perintah yang kedua, ya kan? Yang perintah yang kedua aja belum dilaksanakan, sudah ada perintah yang ketiga. Kira-kira, kalau hubungan kita dengan Tuhan seperti saya dengan Owen komunikasinya, ya Tuhan, kita doanya minta terus, ya kan? Sementara kita tidak bertanya, Tuhan apa yang Engkau mau? Ya, kalau Owen saya tanya, ketika saya sudah meminta pekerjaan 3-4 kali pekerjaan, ketika saya bertanya yang terakhir, Owen apa yang ingin kamu katakan sama Owen? Aku mau istirahat. Capek Om, ya kan? Masa dipeleter, tahu nggak dipeleter itu? Ya kerjaan terus-menerus ya kan, selesai. Ya, kerja satu ditambah kerjaan dua ditambah kerjaan ketiga dan seterusnya. Sudah, itu seperti gambaran orang Kristen yang seperti punya hubungan kepada Tuhan, yang ingin selalu Tuhan itu memuaskan hasratnya, hidupnya tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita orang baik hari ini? Apakah kita orang jahat hari ini? Ya. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang merugi atau termasuk golongan orang-orang yang beruntung? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita orang yang baik, beribadah tapi suka menghakimi? Ya. Kalau yang tadi dua macam dasar. Ya. Orang yang berdoa tapi tidak taat firman, ketika ada masalah gonjang dia akan cepat ambruk. Ya. Terus yang kedua ini beribadah tapi suka menghakimi. Ini ibadah yang senang rasanya. Ada nggak? Senang ibadah
juga senang ngerasain. Kira-kira itu orang baik atau orang jahat? Coba saudara perhatikan ayat-ayat yang di atasnya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau kita membaca ayat di atasnya, kasihlah musuhmu. Jika kamu tidak mengasihi musuhmu, jika kamu tidak mengampuni musuhmu, maka kamu pun tidak akan diampuni. Masihkah kita hari ini masih menyimpan luka, menyimpan dendam, menyimpan perasaan sakit terhadap seseorang? Segera dibereskan. Kalau tidak, hukum tabur tuai ini akan berlaku. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Jika engkau tidak mau mengampuni, maka engkau tidak akan diampuni. Ternyata menjadi orang yang baik itu gampang atau susah. Ya, katanya penghuni surga itu adalah orang-orang baik. Kalau kita membaca kitab kisah para rasul, semua orang menyukainya. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu, ternyata orang Kristen di kisah para rasul itu orang baik. Apakah orang Kristen di sini juga orang baik? Seringkali orang Kristen itu kutip-kutip ayat senang, ya, kutip-kutip ayat senang, tapi ayat-ayat yang mengandung berkat. Tapi yang mengandung perintah itu hanya untuk sindiran ke dia, bukan untukku. Nah, saudaraku, pernah nggak saudara yang mungkin orang-orang yang tahun-tahun lama, kalau angkatan-angkatan baru tidak pernah dengar grup Bengkong 2000? Ada yang tahu? God Bless. Mas Sugeng tahu lagu Menanti Kejujuran? Sini Mas, maju. Mantap ya. Pak Hitam. Ya. Nah, ini Gong 2000. Ya, Mas Sugeng. Coba bisa lantunkan syair lagunya, Mas. Tahu nggak, Mas? Lupa? Oke. La 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 la. Lalilila, aku apa? Lalala, 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 menanti kejujuran. Pak Peter, kayaknya ini pernah kenal ini. Bisa Pak? Tapi saya juga. Jujuran, harapkan kepastian, hanya itu. Sudah. Kayaknya tak cocok. Ya. Padahal tadi saya main gitar itu bisa nyampe, setelah ini nggak nyampe. Ya, saudaraku, saya mau bacakan liriknya saja. Ini sepertinya seolah-olah bahwa lagu ini, ya, sedang nanti kebanyakan orang Kristen
menyanyikan, kini ku berpijak di persimpangan, tanpa arah pasti ku jalan. Tak pernah ku mengerti arti kedamaian. Padahal slogan Yesus datang itu Raja Damai. Padahal slogan orang Kristen itu suka berdamai. Tapi di sini tak pernah ku mengerti arti kedamaian. Memang harusnya kayak rock kali ya, keras itu kan. Tapi saya takut saudara petak telinganya. Yang pernah kau janjikan. Banyak orang Kristen mengklaim kutip-kutip ayat berjanji tentang arti sebuah perdamaian. Tapi ketika janji-janji itu ditunggu. Ya. Bila janji-janji yang pernah engkau beri akan ku nikmati dalam hidup ini. Ternyata janji itu juga tidak kunjung datang, saudara yang dengar. Sehingga selalu si good bless ini, siapa namanya? Ahmad Akbar ya. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Hanya itu yang sanggup aku lakukan. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Semoga damai. Janji kenyataan. Tapi ternyata saudaraku, hari-hari ini anak-anak lagi demam suka main lato-lato. Ya, lato-lato itu selalu terikat bolanya dan selalu gandeng. Ya. Tapi bukan berarti bersama-sama itu bisa bersatu, tapi ketika sudah bersama-sama bersatu tapi selalu berbenturan. Di mana-mana terdengar suara. Nah, saudaraku, jangan seperti lato-lato itu, walaupun duduk bersama langsung berdekat terus. Ya. Terikat dalam sebuah ikatan, terus berdekat, tidak pernah damai-damai. Bukan orang yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir. Oh, ini belum ya? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Seringkali kita jatuh dalam dosa bukan karena hal-hal yang besar, tapi kita jatuhnya dalam dosa karena seringkali hal-hal yang kecil. Karena kita seringkali bisa melihat orang lain itu jahat, tapi kita tidak bisa melihat bahwa kita sendiri adalah orang yang sangat jahat. Ya. Ini pada neng seneng rasani wong. Ya. Beribadah tapi suka menghakimi, ya kan? Orang salah sedikit aja diomong berkali-kali. Ya. Tidak melihat kebaikan orang itu selama ini. Kesalahan sekali ini sangat fatal, seperti setitik nila merusak susu sebelah. Ya. Setitik nila itu bisa merusak kebaikan yang selama hidup orang itu dilakukan. Sedangkan kalau di matamu sendiri tidak engkau ketahui, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik. Maka Yesus mengatakan di situ, kalau saudara membaca, hai engkau ular beludak. Ternyata orang munafik, ya, orang yang tidak baik itu seperti
ular beludak, saudara. Keluarkanlah daun balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang baik. Amin. Apapun yang menjadi masa lalu saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang baik. Karena saudara adalah orang yang spesial. Ya. Bagian yang terakhir, bagaimana saudara bisa menjadi orang yang baik? Satu-satunya cara untuk saudara bisa lakukan menjadi orang yang baik adalah orang yang sudah bersatu dengan Kristus, orang yang menyatu dengan Tuhan, menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara yang ada di dalam Kristus itu adalah manusia baru, orang yang baik, orang yang melakukan hal-hal yang baik, orang yang mengatakan hal-hal yang baik, bukan orang yang mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Susah apa kan? Susah. Karena kecenderungan kita, ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang suka ngegibah, kita akan menjadi orang-orang yang suka ngegibah. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang, kita akan menjadi orang yang suka menjelek-jelekan orang. Padahal kalau kita mau bertanya, apakah aku orang baik? Saudara selamat merenung selama 1 minggu ke depan. Saya percaya jika saudara membaca Alkitab, saudara akan dituntun menjadi orang yang baik. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami mau menemukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik. Dan Engkau menjadikan kami hari ini menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan. Orang yang baik akan ketemu dengan orang yang baik. Orang yang baik akan menerima hal yang baik daripada Tuhan. Dan orang yang baik itu akan mengatakan hal yang baik untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara adalah orang baik, katakan amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Pujilah Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mari kita mempersiapkan diri, tapi sebelumnya kita mari bawa dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi sumber berkat dan pemeliharaan kami, terima kasih Tuhan untuk taburan firman-Mu yang kami terima. Dan waktunya saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya setiap anak Tuhan yang memberi pada siang hari ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam segala kerinduan, dalam segala pengharapan, dan dalam segala yang dinantikan daripada-Mu Tuhan, Engkau bekerja nyata dalam kehidupan mereka. Dan berkati pekerjaan daripada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyikan Raja
Shalom. Bermulai. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Ibu Bapak Saudara dan anak-anak yang kami kasihi menerima berkat kemurahan Tuhan. Amin. Menjadi orang baik di dalam Tuhan. Dan kita berdoa di sepanjang minggu ini, berdoa untuk yang ulang tahun, ya, ada Owen dan ada Mas Diki. Mari kita sama-sama berdoa dan menyebut saudara untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang minggu yang kami lewati. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan tambah-tambahkan umur dan mungkin kami juga percaya Tuhan sedang mengurangi jatah hidupnya di dunia ini. Berdoa untuk yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, untuk Owen dan Vicky. Kami berdoa untuk anak-anakmu di Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan masa depannya. Kiranya Tuhan menolong segala apa yang menjadi rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menuntun kepada jalan yang lurus dan kepada jalan Tuhan dalam hidupnya. Berkati Owen dan Diki dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hari-hari ini untuk Iskia yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Minta belas kasihan Tuhan turun atas Iskia. Tuhan ampuni, Tuhan berikan kemurahan-Mu, beri kesempatan, pulihkan keluarganya untuk kedua orang tua. Tuhan, sekali lagi kami meminta belas kasihan-Mu terjadi atas Hizkia. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Cipto. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera. Berdoa untuk sakit penyakitnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan dalam berkat nama Yesus. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkehendak untuk kehidupan Ibu Cipto. Tuhan tolong berikan kekuatan dan sukacita, berikan kesehatan, pemulihan dan kesembuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk para orang tua kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Pak Jun, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Pak Selamat, Bu Selamat, berdoa untuk Bu Kianto, Pak Kianto, berdoa untuk Bu Tarsono, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk para orang tua yang hari ini sedang mencari Tuhan dan mengharapkan kemurahan Tuhan dalam hidup. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati dalam berkat nama Yesus. Berdoa buat umat-Mu yang mengalami kesulitan, kesusahan, dan tantangan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan dalam berkat nama Yesus. Kami mengucap syukur adalah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendapat hidupmu yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan dan usahamu, warungmu dan tubuhmu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara adalah orang baik, mendapatkan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat